kabar semua anak-anak ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, hari ini kita akan belajar PKN. Untuk memulai pelajaran, siapa yang mau membaca doa belajar? Tunjuk tangan. Tasya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran PKN. Pertama, Ibu akan absen dulu ya. Yang hadir tunjuk tangan. Azura Zahira Sianifat, hadir Bu. Natasha Kamila, hadir Bu. Berarti hari ini kita hadir semua kan? Oke, selanjutnya Ibu akan mengulas sedikit tentang pelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang isi dari Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam bermusyawarah dan perwakilan. dan yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih gunanya kita belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Gunanya itu adalah supaya murid-murid Ibu semuanya dapat menerapkan sikap-sikap yang tertanam dalam sila Pancasila, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Di depan sudah ada gambar atau poster dari kelima sila Pancasila. Nah, anak-anak Ibu semua, Ibu minta kalian untuk mengamati lagi dari setiap sila-sila Pancasila dan kalian tuliskan di buku kalian masing-masing hasil pengamatan kalian tentang sila-sila Pancasila. Maksudnya di sini itu misalnya seperti sila pertama kalian bisa amati kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu apa aja? Baik itu sila kedua, 3, 4, dan 5. Oke, boleh kalian amati dulu. Kalian pikirkan kira-kira nilai-nilai Pancasila apa yang terkandung pada setiap silanya. Bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Bu. Oke, silahkan dipahami. Sekarang kalian sudah selesai mengamati gambar yang di depan. Sudah, Bu. Siapa yang mau menjelaskan hasil yang diamatinya tentang nilai-nilai Pancasila pada sila pertama dan sila kedua? Tunjuk tangan. Silahkan Natasha maju ke depan untuk menjelaskan kepada kawan-kawannya. Sila pertama ini mengandung nilai-nilai Pancasila. 1. Mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mengikuti perintah serta larangannya. 2. Saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 3. Memiliki rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Sila kedua, seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. Kedua, tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Ketiga, mengutamakan sikap
tentang rasa dan saling tolong menolong. Sudah, kita bahas sedikit. Menurut Natasha, toleransi pada sila pertama itu toleransi yang bagaimana? Toleransi itu adalah, siapa yang tahu? Menghargai agama orang. Bukan cuma agama, tapi ras, suku. Jadi kalau pada sila pertama, toleransi tentang beragama. Jadi masyarakat bebas untuk memeluk agama apa saja. Jadi toleransi di sila pertama itu maksudnya apa, Tasya? Toleransi di sila pertama itu adalah menghargai agama orang. Ya, menghargai agama orang lain. Di Indonesia ada berapa agama semuanya? Ada 6. Ada 6. Boleh Tasya jelaskan ke teman-teman agama apa aja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Konghucu, Katolik, baru Buddha, sama Kristen. Udah, Kristen tadi. Ulang lagi. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Ya, terima kasih Tasya. Dipersilahkan duduk. Sekarang kita akan membahas nilai-nilai Pancasila yang ada di sila ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang giliran siapa yang mau? Dipersilakan sama Anjura untuk menjelaskan kepada kita nilai-nilai Pancasila ketiga, keempat, dan kelima. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila ketiga adalah 1. Menggunakan bahasa Persatuan Indonesia. 2. Memperjuangkan dan mengharumkan nama Indonesia. 3. Cinta terhadap tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah 1. Pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana. 2. Mengutamakan kekeluargaan. Dan 3. Kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah harus menerapkan perilaku adil dan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. 2. Harus menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Dan 3. Perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Anjura boleh kasih tahu ke teman-teman tentang bahasa Persatuan Indonesia. Bahasa Persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan di sila ketiga juga ada kalau rakyat Indonesia itu mengharumkan nama baik Indonesia. Contohnya itu memperkenalkan produk-produk Indonesia ke negara lain. iya, memperkenalkan produk Indonesia, kebudayaan Indonesia, terus Dan menang lomba. menang. Penerapan sila keempat tadi itu gimana, boleh dijelaskan lagi? Bermusyawarah dalam membuat Keputusan. keputusan. Contohnya membuat grup tiket di kelas. Jadi kita harus bermusyawarah. Itulah penerapan pada sila yang keempat. Oke, terima kasih Anjura. Silahkan duduk. Kan tadi kalian sudah membuat penerapan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu jawabannya masih secara umum untuk dalam bermasyarakat seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas lagi. Kalian nanti maju ke depan untuk menjelaskan lagi nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama sampai kelima, tapi ruang lingkupnya itu kayak nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat kita, lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Bisa dipahami? Sekarang kalian tulis dulu di buku apa yang menurut kalian nilai-nilai Pancasila pada sila pertama sampai kelima yang bisa diterapkan di rumah. Selesai anak-anak Ibu? Sudah Bu. Bisa kita mulai lagi diskusinya? Oke. Sekarang Ibu minta siapa yang mau menjelaskan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di mana tadi, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kita mulai dari sila pertama, kedua, dan ketiga. Siapa yang mau? Ajura, silahkan. Dalam sila pertama, di lingkungan masyarakat kita salat berjamaah. Ya. Dalam sila kedua, kita memiliki adab sopan santun. Kalau itu bertetangga atau berkehidupan masyarakat, di sekolah ataupun di dalam keluarga sendiri. Kalau kita menerapkan sila kedua di sekolah, kita beradab kepada Guru, teman-teman, teman, petugas-petugas sekolah. Kalau di rumah, pada orang tua, saudara. Kalau di lingkungan masyarakat kita, orang yang lebih tua dari kita. orang lebih tua dari kita. Kalau untuk sila yang ketiga, lanjut. Rukun dalam berkeluarga. Itu kalau untuk di rumah. Di rumah dan di kehidupan bermasyarakat dan atau di sekolah. Kalau untuk rukun dalam berkehidupan bermasyarakat, itu contohnya Rukun kepada teman bermain ataupun orang yang lebih tua. rukun pada tetangga juga. Kemudian kalau di sekolah, coba dijelaskan lagi. Rukun kepada teman-teman, guru ataupun petugas sekolah. Iya, terima kasih Ajura, bagus. Sekarang kita lanjutkan ke sila keempat dan sila kelima. Siapa yang mau menjelaskannya? Saya Ya, silakan Natasha. sila keempat bermusyawarah di rumah, Ya, di sekolah, dan di luar. itu contohnya kalau di lingkungan sekolah itu bagaimana? Seperti mendiskusikan jadwal piket, Ya, mendiskusikan ketua kelas, pemilihan ketua kelas. sama mendiskusikan dengan sekretaris. Ya, perangkat kelas. Lanjut ke sila kelima. Kita semua punya hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Iya, kita semua itu punya hak dan kewajiban sosial yang sama, baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Jadi, nilai Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau sila pertama tadi, kita toleransi beragama, bebas memeluk agama apapun, menghargai agama orang lain, itulah toleransi tadi kan. Kalau sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita Punya adab yang sopan santun. adab sopan santun, memiliki adab sopan santun dan berperi kemanusiaan, adil ke sesama manusia. Kemudian ada Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu adalah rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun berbeda agama, suku, ras, tempat tinggal, beda kota, beda provinsi, kita tetap menjaga Persatuan Indonesia dengan cara rukun. Kemudian sila yang keempat tadi adalah fokusnya itu pada musyawarah. Jadi seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia kalau mau memutuskan sesuatu itu bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat itu adalah hasil dari keputusan bersama. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah semua rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, memiliki status sosial yang sama baik di hadapan hukum, di hadapan negara. Oke. Jadi semua nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita memiliki sikap-sikap yang terkandung pada sila Pancasila. Karena Pancasila adalah pedoman bagi
rakyat Indonesia. Sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan soal yang akan Ibu berikan. Soalnya itu ada di buku halaman 34. Nanti itu jadi PR, kita kumpul di minggu depan. Jangan lupa dikerjakan. Oke? Karena waktu kita telah habis, sekarang sudah jam istirahat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan lagi di pelajaran PKN. Kalian baca lagi bukunya dan jangan lupa mengerjakan PR-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.